Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kita boleh ada di hari ini, di hari yang baru. Rahmat Tuhan, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, lewat program bertumbuh dan berbuah ini Bapak Ibu, kita semua sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama bersekutu dalam persaudaraan yang rukun, yang setia untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat perenungan kita akan firman Tuhan. Dan biarlah perenungan kita akan firman Tuhan dari hari ke hari itu tidak menjadi sia-sia, tetapi firman Tuhan yang ditaburkan itu menjadi kekuatan bagi yang lemah, menjadi penghiburan bagi yang berduka, dan yang sakit disembuhkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah lewat firman Tuhan kita dimerdekakan, karena apa yang kita ketahui lewat kebenaran firman Tuhan itu yang akan memerdekakan setiap kita dan menjadi sukacita yang besar bagi kita semua. Bapak Ibu, mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bersama sabda kebenaran firman Tuhan di pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu, untuk cinta-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengizinkan kami ada di saat ini sampai dengan hari ini Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu saja Bapa, karena Engkau masih berkarya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kesempatan yang Engkau beri bagi setiap kami Tuhan, kami pakai itu untuk benar-benar hidup di dalam jalan-jalan-Mu, untuk mau hidup taat kepadamu Bapa di surga. Ajar kami Tuhan untuk menghargai pemberian-Mu, untuk menghargai anugerah-Mu dalam setiap langkah perjalanan hidup kami dari hari lepas hari. Ini kami Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Tahirkan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga benih firman yang ditaburkan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema di pagi ini saya beri tema pikiran adalah medan perang. Bapak Ibu, kita lihat bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang sejatinya kita harus memasukkan ke dalam pikiran kita? Lewat pembacaan firman Tuhan ini, Paulus menyebutkan beberapa hal, yakni semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Minimal Bapak Ibu, saudaraku, ketujuh hal positif inilah yang masuk ke dalam pikiran kita, agar tindakan, kata, dan laku kita juga akan menjadi baik dan benar. Nats hari ini hendak menegaskan betapa pentingnya kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita semua, saudaraku. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal yang baik akan terjadi tentunya bagi kita.
Rasul Paulus menasihatkan agar pikiran setiap orang percaya diisi dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar, baik, dan semua yang patut dipuji. Untuk memiliki pikiran yang selalu positif, tidak ada jalan lain, saudaraku, selain harus taat kepada firman Tuhan. Inilah yang dilakukan Rasul Paulus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu terdapat dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-5b. Menaklukkan pikiran kepada Kristus itu berarti bagaimana, saudaraku? Kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Dengan firman Tuhan kita dituntun untuk selalu berpikir positif. Itu berarti pikiran yang benar dan positif adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-5, di situ firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita bertanya buat diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Apakah hari-hari kita masih dipenuhi dengan pikiran yang negatif? Mungkin kita khawatir, kita takut, kita cemas, kita putus asa, dan sebagainya. Mari kita tanggalkan itu semua. Jangan kita buka celah dan jangan kita biarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan apa? Menebar hal-hal negatif di pikiran kita. Kita harus bisa melawannya. Bawa semua beban permasalahan kita kepada Tuhan. Kuncinya ada pada pikiran kita sendiri, bukan pada tangan orang lain. Ada tertulis, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-7a. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk mensyukuri segala berkat Tuhan yang ada pada kita. Itu yang akan membebaskan kita dari beban-beban kehidupan yang menjadi sumber kekuatan, dan segala kekhawatiran dan ketakutan kita akan sirna ketika kita menaruh pikiran kita, yaitu pikiran Kristus, menaruh pikiran kita dengan firman Tuhan. Kekuatan pikiran ternyata sangat dahsyat, Bapak Ibu. Pikiran akan mempengaruhi segala potensi yang ada dalam diri kita. Maka apa yang dipikirkan orang akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, ini Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi yang sedang dilanda kesulitan untuk terus berpikir positif. Pertama, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan, pertama di tengah masalah dan ancaman, kita harus memelihara kesatuan dan kesehatian di antara umat Tuhan, di antara sesama kita, kita berkelompok atau dalam komunitas. Dan yang kedua, kita harus tetap bersukacita dan berbuat baik di tengah-tengah kesulitan. Hanya sedikit orang yang mau berbuat baik bagi sesamanya, karena orang itu lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, tidak khawatir, melainkan menyatakan segala keinginan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Dan jika kita berdoa dan bergantung kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan mengendalikan dan memimpin hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir, mari kita memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik. Berpikir mengenal hal-hal yang baik, yang mulia adalah langkah pertama untuk tidak dikuasai oleh pikiran yang negatif. Di tengah kesulitan dan penderitaan yang kita alami, mari kita jangan menyerah, jangan kita pernah menyerah. Bersama dengan Tuhan, kita semua pasti bisa. Pemeliharaan Tuhan sangat dahsyat, saudaraku, Bapak Ibu semua. Ingat, sikap positif itu bukan berdasarkan akal budi kita semata, melainkan berdasarkan pada janji firman Tuhan. Janji firman Allah. Dengan berpikir positif, kita sedang mengaktifkan iman kita. Bekerja yang ada pada saat yang tepat pasti akan terjadi dan menjadi kenyataan. Karena itu, mari kita pilih untuk mengambil sikap dan berpikir positif di tengah-tengah arus dunia ini. Mari kita memperbaharui pikiran kita dengan firman Allah.
Mari kita menggunakan senjata Allah, kita terlibat dalam peperangan rohani yang berlangsung dalam pikiran kita. Dengan pertolongan kuasa Allah kita dapat mengalahkan siasat iblis. Mari kita doa, kita pujian, kita menyembah. Dengan doa, pujian, dan penyembahan, berarti kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Ingat, teduh adalah kebutuhan pokok, kebutuhan rohani kita. Kesimpulan Bapak Ibu dari perenungan firman Tuhan di pagi ini, mari jika pikiran kita telah diracuni atau iblis telah memperoleh benteng dalam pikiran kita, maka pikiran kita harus diperbaharui menurut firman Tuhan dengan mempelajari, merenungkan, melakukan firman Allah. Kiranya kita semua senantiasa diarahkan, mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga pikiran kita dikuasai oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan lewat perenungan akan firman Tuhan, kita pujian, kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan kita terlena dengan keadaan kita, dan mari kita taruh sungguh hidup kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah tingkah laku kita, perbuatan kita, pikiran kita semua terarah kepada Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita, dan bukan hanya itu kita bukan hanya mendengar saja, tapi kita dilayakkan Tuhan oleh tuntunan rohnya, kita dimampukan untuk mengerjakan apa yang menjadi kemauan Tuhan, menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Pikirkanlah hal-hal yang benar, hal yang baik, hal yang adil, hal yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu, karena itu yang berkenan di hati Allah. Karena benteng pikiran kita itu yaitu kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, dan kita melakukannya dari hari lepas hari. Mari Bapak Ibu kita bersatu teduh mengaminkan kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Puji nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Aba Bapa untuk kasih setia-Mu bagi hidup kami, bagi setiap kami di pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menegur kami, mendidik kami, untuk kami punya pikiran seperti pikiran-Mu Tuhan. Kami punya pikiran sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Engkau berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan termanifestasi dalam hati batin kami, dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dan kami Tuhan mau untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dan amat baik. Tuntun kami Tuhan, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkau pertolongan kami, Engkau benteng keselamatan kami. Kami taruh seluruh kehidupan kami, pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Allah yang hidup, Allah yang besar. Engkau Allah yang berjanji bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu, orang-orang yang berseru akan nama-Mu. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Engkau menjanjikan hari depan yang penuh pengharapan bagi setiap orang yang mengasihi dan mencari Engkau. Ini kami Tuhan, tahirkan hati kami, pikiran kami, sehingga pikiran kami Tuhan tersinkron dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.